orang-orang yang beriman itu senantiasa tertanamkan dalam dirinya, dalam hatinya rasa cinta kasih. Sekalipun ada di antara mereka itu orang yang membencinya, orang yang mencaci maki, bahkan terang-terangan yang namanya menjadi musuh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa thana'an mutalazimaini lillahi azza wa jalla. Salatan wa salaman li rasulihi al-karim Muhammad ibn Abdillahi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kami bisa bertatap muka dengan para sahabat di mana saja berada dalam program ngaji Futuhat Makkiyah atau ngafak. Telah beberapa minggu kita sempat divakumkan ngaji Futuhat Makkiyah. Semoga di hari yang berbahagia ini Allah senantiasa curahkan keberkahan rizki, Allah curahkan keberlimpahan rizki, dan Allah curahkan juga keberlimpahan dalam kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan ini, Syekhul Akbar yaitu Guru Agung Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi menjelaskan tentang siapa yang mendapat gelar atau panggilan sebagai ahlu la ilaha illallah, sebagai orang yang betul-betul taat, paham, dan melakukan dalam kehidupan sehari-harinya yaitu kalimat la ilaha illallah. Dalam Futuhat Makkiyah ini, Syekhul Akbar Ibnu Arabi mengatakan, wa iyyaka wa mu'adatu ahli la ilaha illallah. Hendaknya engkau berhati-hati, jangan sampai memusuhi siapa? Yaitu ahlu la ilaha illallah. Yaitu orang-orang yang senantiasa berbicara dan melaksanakan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Tentu bukan sekadar orang yang senantiasa membahas dari kata per kata, kalimat per kalimat, namun lebih daripada itu ahlu tauhid yang dimaksud oleh Syekhul Akbar Ibnu Arabi di sini adalah betul-betul memahami dengan pasti, dengan benar dan tepat, dan lebih daripada itu, yaitu orang-orang yang senantiasa melakukan, menerapkan daripada pesan besar daripada kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Mengapa demikian Syekhul Akbar memberikan pemaknaan lebih jauh? Karena Syekhul Akbar dalam bait-bait yang lainnya senantiasa mengatakan bahwa ada namanya ahlu zahir wa ahlul batin. Ada ahlu syariah wa ahlul haqiqah. Ada orang yang betul-betul sekedar hanya melaksanakan, memahami dalam tataran syariat saja. Sementara juga ada orang-orang yang betul-betul mencoba untuk menyelami daripada pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam konteks yang namanya orang-orang ahlu la ilaha illallah yang dimaksud oleh Syekhul Akbar di sini adalah tentunya orang-orang yang muhaqqiq, yaitu orang-orang yang mengkaji betul setiap hari, setiap saat senantiasa mengkaji dan memikirkan. Bahkan jauh daripada itu, setiap tarikan napas maupun keluar napas senantiasa berisikan la ilaha illallah. Kenapa demikian? Terkhusus Syekhul Akbar mewanti-wanti kepada kita agar senantiasa berhati-hati, bahkan berbuat bijaksana terhadap orang-orang yang senantiasa mengkaji dan mendakwahkan pentingnya orang memahami tauhid la ilaha illallah. Kemudian selanjutnya Syekhul Akbar mengatakan fa innalaha minallahil wilayatal amah. Karena mereka tersebut, yaitu orang-orang senantiasa mendakwahkan,
mengkaji, yang berada di zawiyah-zawiyah, berada di padepokan-padepokan, berdiri di beberapa di pesantren-pesantren maupun di majlis zikir, senantiasa mengkaji la ilaha illallah, bahwa mereka ini adalah di sisi Allah memiliki wilayah am. Wilayah itu dalam bahasa Arab artinya adalah kekuasaan atau tugas. Kita sering mendengar ada namanya wali kota. Kan wali kota itu adalah orang yang dipilih oleh rakyat di daerah tertentu. Kemudian orang tersebut, yaitu wali kota, mendapatkan hak, tugas, kekuasaan untuk mengatur wilayah tersebut. Contohnya misalkan wali kota Bogor. Nah, tugas wali kota Bogor itu adalah mengatur tentang ketatanegaraan, mengatur sosial politik, ekonomi sejahtera, pendidikan, dan sebagainya, demi keperluan, demi keutamaan, demi kemanfaatan daripada daerah tersebut. Begitu juga dalam konteks hal ini, orang-orang yang senantiasa mengkaji lebih dalam terhadap la ilaha illallah, mereka itu mendapatkan namanya wilayah am, mendapatkan kekuasaan umum penuh daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka inilah yang dinamakan dengan fahum auliyaullah. Mereka inilah wali-wali Allah. Kami sering mendengar kata-kata wali Allah di sebuah daerah, ini bukan di daerah Indonesia ya, ini di daerah Astina lah kalau dalam pewayangannya, di daerah Astina. Di daerah Astina sering orang latah mengatakan si Anu adalah wali, si Anu adalah sedang zazab, si Anu adalah memiliki karomah. Tentu bukan itu ukurannya. Karena dengan gampang seorang mengatakan dia wali. Sementara kami sering mengkaji kepada guru-guru. Guru-guru sering mengatakan la ya'rifu wali ilal wali. Tiada yang bisa mengetahui seorang itu wali kecuali dia bukan seorang wali. Bagaimana kita bisa mengatakan dia seorang direktur, mengukur, menilai terhadap seorang itu direktur kalaulah kita bukan direktur? Bagaimana kita bisa mengukur bahwa dia seorang guru, benar-benar guru, kalaulah kita belum menjadi guru? Tentu menilai seorang itu wali bukan sekedar daripada ucapkan, bukan sekadar daripada ikut-ikutan latah karena seseorang mengatakan itu wali, tapi betul-betul penilaiannya itu adalah sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas, tentunya sesuai dengan kualitas daripada orang tersebut yang berhak untuk menyandang seorang wali. Sahabat semuanya, memang berat untuk bisa menyandang seorang wali. Kami dalam buku yang pernah ditulis oleh kami yang berjudul SAQ itu telah menerangkan, ini termasuk daripada guru-guru pernah menyampaikan, bahwa wahai murid-muridku, perlu diketahui orang-orang yang mengajarkan tentang ilmu syariah, artinya ilmu tentang bagaimana langsung berhubungan sosial dengan masyarakat, itulah mereka sering kita sebut, sering kita panggil dengan namanya ajengan, atau kita panggil dengan namanya Buya, atau kita panggil dengan namanya Habib, atau kita panggil dengan namanya Kiai, atau kita panggil juga dengan nama ajengan, dan dengan sebutan-sebutan yang lain. Adapun orang yang mengajarkan tentang bagaimana berzikir, bagaimana masuk dalam wilayah tarekat, mereka tersebut sering kita panggil dengan namanya syekh. Adapun orang yang mengajarkan tentang ilmu hakikat, mereka itulah menyandang gelar sebagai mursyid. Jadi orang yang membimbing, orang yang menunjuk terhadap hakikat manusia. Adapun sudah masuk wilayah orang yang mengenalkan ma'rifatullah, orang mengenalkan tentang Allah, tentu inilah yang dinamakan dengan waliullah, itu seorang wali. Silakan ya, sahabat-sahabat buka di video-video kami sebelumnya, atau kalau ingin lebih tahu silakan buka di buku kami yang berjudul SAQ atau Jalan Mencari Guru Mursyid. Kemudian Syekhul Akbar menjelaskan lagi dalam kitabnya Futuhat Makkiyah
wa in akhtau wa ja'u biqirabil ard khataya la yusyrikuna billah laqiyahumullahu bimisliha maghfiratan. Catatan yang paling penting bagi kita ini kata Syulah. Kalaulah mereka yaitu aulia Allah, para wali ini melakukan kesalahan dan membawa tadi itu khotoya, kesalahan-kesalahan. Mereka sering ada yang sering kita temukan kalaulah para wali membawa kesalahan, melakukan kesalahan, namun mereka tidak melakukan namanya la yusyrikuna billah, tidak musyrik, artinya tidak mensyarikatkan, tidak menduakan yang namanya Allah, laqiyahumullahu bimisliha maghfiratan. Mereka mendapatkan ampunan. Mereka mendapat ampunan. Itulah salah satu istimewa seorang wali. Seorang wali kalau melakukan hal-hal sifatnya salah itu masih hal sifatnya manusiawi. Bahkan lebih daripada itu kata Ibnu Arabi, yang penting mereka tidak la yusyrikuna billah, tidak memusyrikan Allah, maka Allah akan mengampuninya. Justru hikmah besar dari seorang wali ini adalah merupakan konsekuensi daripada tanggung jawabnya yang besar. Karena seorang wali bukanlah memiliki tanggung jawab untuk dirinya sendiri, bahkan untuk keluarganya. Namun seorang wali dia mendapatkan tanggung jawab dan beban untuk wilayah yang dia pimpin. Tadi ilustrasi yang pernah kami sampaikan, bahwa seorang wali kota itu kalaulah melakukan kesalahan, tadi itu seorang wali kota memiliki tanggung jawab terhadap wilayah teritorial daerahnya. Jadi kalaulah ketika pemerintahan misalkan di sebuah daerah tidak benar dan carut marut, pasti yang disalahkannya adalah wali kota. Dia tidak bisa memimpin. Oleh karena itu wali kota mendapatkan yang namanya fasilitas-fasilitas daripada negara. Begitu juga dalam konteks hal ini. Kalaulah seorang wali yang memiliki sebuah kekuasaan, memiliki tanggung jawab terhadap sebuah daerah tersebut, sama wahai sahabatku, bahwasan dalam kerajaannya Allah Subhanahu wa taala itu ada namanya sistem kerajaan ketatanegaraan. Ketata kerajaan, kalau kita menamakan kerajaan. Di negara kita dalam konteks kontemporer, kita mengenal yang namanya ketatanegaraan. Begitu juga dalam kerajaannya Allah Subhanahu wa taala, karena dibilang mulkus samawati wal ardh, yang memiliki kerajaan di langit dan yang bumi, itu ada sebuah sistem yang diatur. Di antaranya yang mengatur terhadap perjalanan sistem kerajaan Allah Subhanahu wa taala itu, di antaranya selain para malaikat yang membantu, yang mengolah, mengatur sistem kerajaan Allah Subhanahu wa taala, diatur juga oleh para wali. Nah, para wali tadi itu yang memiliki tanggung jawab yang besar, maka sudah pantas Allah memberikan fasilitas, memberikan kelebihan, di antaranya Allah mengampuni terhadap kesalahan-kesalahan yang sifatnya humanisme, tapi bukan yang bersifatnya kalau dia musyrik secara ruhani. Siapakah orangnya yang bisa mengampuni tersebut? Silakan Anda cari kepada guru-guru dan Anda tanya. Pasti kami menjamin bahwa Anda akan menemukan seseorang, bisa jadi itulah sahabat Anda, yang Allah kasih kelebihan tersebut kepada orang tersebut, karena orang tersebut telah menjadi salah satu daripada yang mengatur dunia ini, yang mengatur tata sistem kerajaannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau demikian kata Ibnu Arabi, waman sabatat wilayatuhu faqad harumat muharabatuhu. Barang siapa kalaulah telah pasti ada seseorang yang telah mendapatkan kekuasaan tadi itu, mendapatkan kewilayahan, kewalian, faqad harumat muharabatu, maka haram, terlarang orang untuk memeranginya. Kalaulah kita telah mengetahui yang namanya ahlu la ilaha illallah, yang mendapatkan wilayatul amah, yang merupakan otoritas kekuasaan secara umum, maka kata Ibnu Arabi, faqad harumat muharabatuhu, maka haram, terlarang orang tersebut mendapatkan celaan, mendapatkan tadi itu
muharabatuhu, dia mendapatkan penyerangan, permusuhan, bahkan dibenci pun terlarang. Karena masuk dalam wilayah kata Allah, wa man haraballah faqad zakarallah jazaa'u fid dunya wal akhirah. Karena sama, karena waliat barang sama aja, dia telah memeranginya Allah. Sama dia telah membencinya Allah. Wa man haraballah faqad zakarallah jazaa'u fid dunya wal akhirah. Telah disebutkan, artinya Allah telah menyebutkan barang siapa yang memusuhi Allah, barang siapa yang memusuhi waliullah sama dengan memusuhinya Allah. Barang siapa yang telah memusuhi Allah, sudah pasti kita harus fabhas al-arda ghairu hadzal ard. Maka carilah bumi, carilah tempat hidup selain yang bumi yang telah Allah ciptakan. Berat hukum yang memerbangi Allah. Banyak disebutkan dalam hadis-hadis, dalam ayat-ayat Al-Quran bagaimana jaza, punishment orang-orang yang telah yang namanya memerangi dalam makna luas ya, baik memerangi secara fisik, baik secara psikologis, bahkan secara politis juga sama dalam kategori muharabah. Karena muharabah itu umum, bisa secara perang, secara itu secara psikis, fisik, bahkan psikologis, bahkan secara hukum, secara politik, secara ekonomi, dalam konteks sekarang itu adalah hukumnya haram. Maka Allah pasti akan membalasnya sesuai dengan orang-orang yang telah memerangi orang-orang yang memegang la ilaha illallah dan sudah pasti bahwa orang tersebut sebagai wali. Cuman pertanyaannya, Ceng, kumaha atuh cara membedakan antara orang ini benar-benar seorang waliullah antara orang-orang ini yang masih katanya saja. Ya kita mah ya karena kita orang biasa, yang penting kepada setiap orang yang kita hormati, yang menyampaikan, yang berdakwah dengan sopan santun, dengan tata bahasa yang baik, menanamkan cinta kasih, perdamaian, kita harus hormati dan pastinya harus kita sayangi tanpa terkecuali. Yang penting dasar kita umum, kita sebagai masyarakat umum. Orang yang sering berdakwah dengan penuh rasa kedamaian, orang yang sering berdakwah dengan penuh rasa kecintaan, tanpa ada caci makian, tanpa ada permusuhan, bahkan untuk mengorganisir orang-orang atau jamaahnya untuk mengadakan sebuah perseteruan, itu adalah yang harus kita ikuti. Banyak para ulama-ulama yang masih menyampaikan dengan hati. Karena kami yakin para wali Allah itu adalah menyampaikan dengan rasa kasih sayang. Jarang para wali Allah menyampaikannya dengan penuh, dengan sifatnya adalah kekerasan. Karena lambang daripada Islam, karena agama kita agama Islam. Islam itu artinya selamat. Islam itu artinya enak, sedap. Islam itu artinya itulah kasih sayang. Dan Islam itu penuh dengan mana-mana yang bersifat positif dibanding bersifat negatif. Kemudian Syaikhul Akbar mengatakan lagi, waqulu malam yatla kallahu ala adawatihi lillahi fala tatakhiz aduan. Apala tatakhizhu aduan. Artinya, hendaklah kalau kita menemukan orang-orang belum, artinya tidak pernah memerangi Allah, artinya senantiasa bersahabat saja, bersosialisasi saja, maka jangan sampai-sampai kita juga menjadikan dia sebagai musuh. Kalau kita belum tahu betul posisi terhadap orang tersebut yang masuk dalam konteks sekarang ini, biarlah hukum yang akan menghukumi. Tapi lebih baik biarlah yang terbesar adalah biarlah publik yang akan menghukumi dan menilainya. Wa aqallu, kata Ibnu Arabi, wa aqallu ahwalik idza jahaltahu an tuhmila amrahu. Alangkah, katanya kan apa? Alangkah naibnya kondisi engkau, kata Ibnu Arabi. Alangkah naibnya Anda apabila tidak tahu sama sekali, bahkan menyepelekan permasalahan ini. Alangkah naibnya. Kenapa demikian? Fa iza tahaqqaqta annahu aduwwun lillah wa laysa ilal musyrik fatabarra'a minhu kama fa'ala Ibrahim Khalil alaihissalam fi haqqi abi. Alangkah, kata Ibnu Arabi, alangkah naibnya kondisi engkau
engkau tidak mengetahui, bahkannya menyepelekan tentang hal ini, yaitu fa in tahaqqaqa benar-benar bahwa engkau mendapatkan, fa in tahaqqaqa annahu, engkau betul-betul menemukan bahwasanya ada seseorang yang menjadi musuh Allah, namun walaysa ilal musyrik, tapi dia tidak musyrik sama sekali. Tapi ya, dia memerangi Allah. Memerangi Allah dalam konteks hal ini bukan memerangi tadi memerangi walinya, yang pasti memerangi nabinya, memerangi para ulamanya, tapi dia tidak musyrik walaysa ilal musyrik. Kalaulah dia tidak musyrik, fatabarra'a minhu, maka engkau terbebas. Fakan fa idza tahaqqaqta annahu aduwwul lillah walaysa ilal musyrik, tapi bukan musyrik, fatabarra'a minhu, maka engkau terbebas. Terbebas itu artinya engkau tidak mendapat beban harus memerangi orang tersebut kalau dia tidak berbuat musyrik. Apakah hal ini terjadi? Silakan Anda ketahui di negeri Astina ini. Kalau di negeri di daerah di daerah lain mah ya, di daerah Tumaritis tidak ada yang demikian, tapi di daerah Astina mah masih ada orang yang memerangi satu kaum, seseorang dikarenakan disangkanya memerangi Allah, membenci ulama, padahal dia masih bersyahadat, masih sholat, masih zakat, bahkan dia masih bersedekah dan melakukan sosial-sosial lainnya, dia diperangi, bahkan didiskreditkan, dipojokkan. Padahal kita kata Ibnu Arabi, fa idza tahaqqaqta annahu aduwwun lillah walaysa ilal musyrik fatabarra'a minhu kama fa'ala Ibrahim alaihissalam fi haqqi abihi. Kata Ibnu Arabi, maka bebaslah engkau seperti yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, karena Ibrahim ini tidak masuk dalam kategori Nabi, itu mendapatkan sebagai waliullah kan. Orang tuanya, ayahnya itu yang memerangi Allah. Artinya dia memerangi terhadap dakwah-dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi tetap, katanya tadi itu, Ibrahim alaihissalam fi haqqi abihi, tetap aja Ibrahim alaihissalam artinya dia berbuat baik, kita berkasih sayang terhadap orang tuanya. Terhadap kasih sayangnya sebagaimana tetap berkasih sayang terhadap orang tuanya, kan orang tuanya ya berbuat kasih sayang sekalipun orang tuanya tadi itu memerangi Allah, tidak percaya terhadap Allah kan. Walaysa ilal musyrik. Gimana kata Allah Subhanahu wa taala? Qala Allah azza wa jalla falamma tabayyana lahu, dalam surat At-Taubah kan. Falamma, sebelumnya kan wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyahu falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a minhu inna Ibrahim la'awwahun halim. Karena kita lihat dalam ayat ini bahwa Nabi Ibrahim pernah meminta pengampunan kepada Allah untuk orang tuanya. Kata Allah, illa itu hanya waktu, karena janji yang pernah disampaikan oleh Nabi Ibrahim kepada bapaknya. Ya Bapak, kami akan meminta pengampunan. Tetap aja kata Allah, falamma tabayyana, bahwa ketika jelas orang tua Nabi Ibrahim tadi itu dia wa annahu aduwwun lillah, bahwa dia adalah musuhnya Allah, maka Nabi Ibrahim terbebas. Terbebas artinya dia tetap berlaku, dan itu berlaku pada Nabi Ibrahim, terbebas dari tanggung jawab terhadap orang tuanya. Terbebas artinya tidak punya beban terhadap nanti di akhirat. Tidak beban di akhirat. Kenapa? Karena inna Ibrahim la'awwahun halimun. Nabi Ibrahim itu orang yang penuh rasa kasih sayang, empati, lembah lembut terhadap orang tua. Jadi inti daripada ayat ini sesuai dengan konteks yang dijelaskan oleh Ibnu Arabi, bahwa kita kalaulah di keluarga kita ada orang tadi itu seperti orang tua ayahnya Nabi Ibrahim yang menjadi musuh Allah, senantiasa mencaci maki, mencela para nabi, mencela para ulama dalam konteks sekarang ini, janganlah dimusuhi. Harus tetap berkasih sayang. Terus yang kedua, bahwa kita tidak mendapatkan beban tanggung jawab nanti di akhirat nanti, tidak mendapat
beban dan tanggung jawab terhadap orang tersebut, khusus dalam konteks keluarga. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, hadza mizanuka, kata Ibrahim. Inilah standar, inilah cara menilai, inilah cara bermuasyarah, muamalah, bagaimana kita bersosial, bagaimana kita melakukan berkekeluargaan dengan orang-orang yang telah jelas-jelas menjadi aduwwun lillah, menjadi musuh-musuh Allah. Dan kita terbebas terhadap tanggung jawab, dan tetap kita harus kasih sayang. Sebagaimana Nabi Ibrahim sebagai awahun halim. Bahkan dalam Quran yang lain, dalam ayatnya, Sul Akbar Ibnu Arabi menukil surat Al-Mujadilah, dalam ayatnya lain Ibnu Arabi menukil surat Al-Mujadilah ayat 22. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallah wa rasulahu walau kanu aba'ahu. Kata Allah, engkau tidak akan menemukan suatu kaum yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, mereka saling kasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah, bahkan memusuhi Rasulnya, sekalipun mereka itu adalah walau kanu aba'ahum, sekalipun mereka itu adalah bapak-bapak kau. Atau ayat yang lanjutnya, au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratum, sampai yang terakhir. Artinya dalam konteks ini bahwasanya orang-orang yang beriman itu senantiasa tertanamkan dalam dirinya, dalam hatinya rasa cinta kasih. Sekalipun ada di antara mereka itu orang yang membencinya, orang yang mencaci maki, bahkan terang-terangan yang namanya menjadi musuh Allah. Orang-orang beriman tidak akan bergeming, artinya tidak akan membencinya, justru bagaimana merangkulnya, bagaimana mendakwahinya, sehingga betul-betul orang tersebut bisa memahami terhadap apa daripada cinta kasih, kelebihan daripada untuk beriman kepada Allah. Begitu. Kama fa'ala Ibrahim al-Khalila, betul tadi ya, sebagaimana dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam, terutama kepada orang tuanya. Begitu, bukan sekedar orang tua, dia juga kepada anak-anaknya, kepada saudara-saudaranya, kepada keluarganya, dan terakhir tadi sampai meluas kepada komunitas, kepada kaum. Wa ma la ta'lamu dzalika, kata Ibnu Arabi. Mengapa engkau tidak mengetahui demikian? Artinya mengapa kita tidak pernah melaksanakan rasa cinta kasih terhadap yang betul-betul orang tersebut itu adalah menjadi musuh Allah, tapi justru kita memeranginya. Inilah yang namanya nilai Islam yang penuh dengan awahun halimun. Bagaimana orang-orang muslim itu menjadi orang yang cinta kasih, yang memiliki empati, bahkan memiliki rasa kasih sayang, sekalipun itu adalah benar-benar musuh Allah. Itu kata Ibnu Arabi, wa mata la ta'lam dzalik. Kapan mengapa engkau tidak pernah mengetahui, mau mata kapan engkau tidak mengetahui hal ini, katanya. Padahal jelas dalam ayat tadi. Maka kata Ibnu Arabi, fala tu'adi ibadallah bil imkan. Maka jangan sekali-kali engkau memusuhi terhadap hamba-hamba Allah bagaimanapun keadaan. Jadi jelas kata Ibnu Arabi, Islam itu betul-betul menjadikan rahmatan lil alamin, betul-betul menjadi sebagai anugerah bagi seluruh alam, terutama bagi seluruh manusia. Kalaulah ada orang yang masih mengatakan Islam adalah teroris, Islam adalah radikal, Islam adalah penuh dengan kekerasan, itu terbantahkan kalaulah orang-orang mau membaca ayat ini. Karena masih banyak juga orang-orang muslim yang masih mau menutup mata terhadap keagungan daripada agama Islam. Dia hanya melihat terhadap person-personnya saja, tidak melihat secara konsep umum. Dan memang kita juga disayangkan, masih ada juga sebagian kecil daripada kita yang melihat terhadap non-muslim itu adalah dengan sebelah mata. Artinya masih mau mencaci maki, mau memusuhi,
Padahal Islam jauh daripada itu. Tentu juga bahwasanya kita di Indonesia itu sangat menghormati satu sama lainnya dalam bingkai NKRI tentunya berdasarkan Pancasila sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, bahwa semua manusia itu sama di hadapannya Allah kecuali yang berbuat musyrik saja. Tapi dalam konteks kesosialan Allah senantiasa menghormati orang-orang yang penuh dengan cinta kasih. Sebagaimana dikata dalam surat Al-Mujadilah, gitu ya. Kemudian kata Ibrahim Rabbi, fala tu'adi ibadallah bil imkan. Janganlah sama sekali kita ini mau memerangi. Tanamkan rasa cinta kasih sebagaimana pernah dilakukan oleh Rasulullah, oleh para sahabat maupun oleh para wali-wali Allah dalam menyebarkan yang namanya nilai-nilai Islam di bumi pertiwi Nusantara Indonesia. Wala bima dhaharu 'ala lisan walladhi yanbaghi lak an tukriha fi Allahu wala aina. Wala bima dhaharu 'ala lisan, artinya jangan sampai-sampai engkau betul-betul mengeluarkan secara lisan memusuhi. Jangan sampai wala bima dhaharu 'ala lisan. Sekalipun kita itu tadi itu, walaupun sekalipun jangan sampai mengeluarkan lisan untuk membencinya. Tetapi kata Ibn Arabi, walladzi yanbaghi lak, tapi yang perlu Anda lakukan itu apa? Antukriha fi'lahu wala aina. Yang kita harus benci, yang kita harus tidak suka itu apa? Fi'lahu, perbuatannya. Perbuatan apa? Perbuatan untuk membenci kepada Allah. Jangan sampai kita membenci terhadap ainahu. Membenci ainahu, jangan sampai kita membenci terhadap dirinya. Karena diri ini diri kemanusiaan ini sangat mahal. Ini berhubungan dengan HAM, hak asasi manusia. Jadi Islam telah mengajarkan lebih dahuluan tentang yang namanya HAM, tentang namanya harga diri daripada manusia itu sangat cukup mahal. Yang kita benci adalah perbuatannya. Yang kita benci itu adalah keputusannya. Yang kita benci itu adalah tadi itu keputusannya, perbuatannya. Tapi jangan sampai kita membenci sisi kemanusiaannya, yaitu sisi manusianya. Ainahu, sisi manusianya. Wal adu lillah. Musuh itu biarlah itu bagi Allah. Nanti Allah yang akan atur. Innama tukrihu ain. Tapi yang wal adu lillah innama tukrihu ain. Jangan sampai-sampai tadi itu kita membenci ainahu. Ainahu dari sisi kemanusiaannya saja. Demikianlah yang disampaikan oleh Syaikhul Akbar tentang orang-orang yang berpegang tauhid, orang-orang yang menyebarkan la ilaha illallah. Ternyata mereka betul-betul menanamkan rasa cinta kasih, mereka menanamkan rasa kasih sayang, mereka menanamkan rasa perdamaian, sehingga orang-orang mukmin ketika hidup di kalangan non-muslim, bahkan berhadapan dengan orang-orang yang membenci Allah, agar senantiasa orang-orang muslim menanamkan rasa cinta kasih, agar senantiasa orang muslim menanamkan rasa perdamaian, agar senantiasa orang mukmin, orang muslim senantiasa berkasih sayang dengan mereka. Bahkan kita tidak boleh yang namanya membenci. Terlebih kita memerangi terhadap kemanusiaannya. Tapi yang kita perangi, yang kita benci itu adalah perbuatannya. Semoga apa yang disampaikan oleh Syaikhul Akbar dalam kitabnya Futuhat Makkiyah ini memperkuat kepada kita bahwa Islam itulah betul-betul menjadi rahmatan lil alamin. Yuk kita dukung semua orang-orang yang berdakwah, yang menyampaikan seruan terhadap perdamaian, yang menyampaikan seruan terhadap cinta kasih, dan kita senantiasa menaburkan cinta kasih dimanapun berada. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.